Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, NIM saya 0550786674 dari UPBJJ UT Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tugas 2 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Program yang saya buat adalah aplikasi hitung gaji karyawan menggunakan bahasa pemrograman Java. Program ini mengimplementasikan variabel dan tipe data, operator aritmatika, statement if untuk pengambilan keputusan, dan input dan output konsol. Mari kita mulai penjelasan programnya. Program ini saya beri nama hitung gaji karyawan Java. Di baris awal, saya mengimport kelas scanner dari package Java util. Scanner digunakan untuk membaca input dari keyboard. Saya membuat kelas publik bernama hitung gaji karyawan dengan metode main sebagai entry point program. Di dalam metode main saya deklarasikan variabel-variabel yang diperlukan. Pertama, objek scanner bernama scanner untuk input. Kedua, variabel string golongan untuk menyimpan golongan karyawan A, B, atau C. Ketiga, variabel integer jam lembur untuk menyimpan jumlah jam lembur. Keempat, variabel double gaji pokok untuk menyimpan gaji berdasarkan golongan. Kelima, variabel double persen lembur untuk menyimpan persentase lembur. Keenam, variabel double gaji lembur untuk hasil perhitungan gaji lembur. Ketujuh, variabel double total gaji untuk total penghasilan. Semua variabel diinisialisasi dengan nilai default 0, kecuali yang akan diisi input. Setelah deklarasi variabel, program menampilkan header menggunakan sistem out print line. Kemudian program meminta input dari user. Pertama, input golongan menggunakan scanner next line. Method to uppercase digunakan untuk mengkonversi input menjadi huruf kapital, sehingga user bisa mengetik A kecil ataupun A besar dan semua akan dianggap sama. Kedua, input jam lembur menggunakan scanner next in karena input berupa angka integer. Setelah input, saya menambahkan validasi sederhana menggunakan statement if. Jika golongan yang dimasukkan bukan A, B, atau C, program akan menampilkan pesan error dan berhenti menggunakan return. Ini mengimplementasikan operator logika AND untuk mengecek beberapa kondisi sekaligus. Sekarang kita masuk ke logika utama program. Bagian pertama yaitu menentukan gaji pokok berdasarkan golongan menggunakan if else if. Method equals digunakan untuk membandingkan string, bukan operator sama dengan. Jika golongan A gaji pokok 5 juta, golongan B gaji pokok 6.500.000, jika golongan C gaji pokok 9.500.000. Struktur if else if memastikan hanya satu kondisi yang dieksekusi. Setelah satu kondisi terpenuhi, kondisi lain tidak akan dicek lagi. Ini mengimplementasikan statement if bersarang untuk pengambilan keputusan berdasarkan nilai variabel golongan. Bagian kedua adalah menentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. Struktur yang saya gunakan juga if else if. Operator sama dengan digunakan untuk membandingkan nilai integer. Operator lebih dari sama dengan untuk kondisi jam lembur 5 jam atau lebih.
Persentase disimpan dalam bentuk desimal, seperti 0,30 untuk 30%, kemudian 0,32 untuk 32%, dan seterusnya. Else terakhir, menangani kasus jam lembur 0 atau negatif. Implementasi ini sesuai dengan ketentuan soal, yaitu 1 jam 30% dari gaji pokok, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, 5 jam atau lebih 38%. Setelah gaji pokok dan persentase lembur, setelah gaji pokok dan persentase lembur ditentukan, program melakukan perhitungan dengan rumus gaji lembur, yaitu gaji pokok dikali persen lembur. Kemudian untuk rumus total gajinya, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian program menampilkan hasil menggunakan sistem out print line. Untuk menampilkan angka tanpa desimal, saya menggunakan typecasting integer. Ini mengkonversi double ke integer agar tampilan lebih rapi. Output diformat dengan garis pemisah agar mudah dibaca. Sekarang saya akan mendemonstrasikan program dengan beberapa skenario. Untuk skenario yang pertama yaitu golongan B dengan lembur 3 jam. Oke, jalankan programnya. Masukkan golongan B dengan jam lembur 3 jam. Hasil yang muncul, golongan B, gaji pokok 6.500.000, persentase lembur 34%, sesuai karena 3 jam. Kemudian gaji lembur 2.210.000 karena 6.500.000 dikali 0,34. Total penghasilannya itu 8.710.000. Hitungan benar ya. Kemudian untuk skenario kedua, saya akan coba masukkan golongan C dengan lembur 5 jam. Ini kita jalankan lagi programnya. Kita masukkan golongan C dengan jam lembur 5 jam. Hasil yang muncul, golongan C, gaji pokok 9.500.000, jam lembur 5 jam, persentase lemburnya 38%, gaji lemburnya 3.610.000 karena 9.500.000 dikali 0,38. Untuk total penghasilannya yaitu 13.110.000. Program berhasil menghitung dengan benar untuk kondisi lembur maksimal. Selanjutnya untuk skenario ketiga, saya akan mengetes validasi input. Kita jalankan lagi programnya. Saya akan mencoba input golongan D yang tidak valid. Lembur misalnya 3 jam. Program menampilkan pesan error karena golongan harus A, B, atau C, dan program berhenti, validasi berfungsi dengan baik. Demikian penjelasan dan demonstrasi program hitung gaji karyawan. Kesimpulan implementasi, pertama program menggunakan tipe data yang sesuai, string untuk golongan, integer untuk jam lembur, double untuk perhitungan gaji. Kedua, program mengimplementasikan operator aritmatika, perkalian dan penjumlahan, operator perbandingan sama dengan dan lebih dari sama dengan, kemudian operator logika AND.
Ketiga, program menggunakan statement if else if untuk pengambilan keputusan berganda, if bersarang untuk validasi input, dan method equals untuk perbandingan string. Keempat, program menggunakan scanner untuk input interaktif dari user. Program ini telah diuji dengan berbagai skenario dan fungsi sesuai spesifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.